pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, berkenan berkati kami. Ketika pagi ini kembali kami akan menghampiri hadirat kasih dan kekudusan ya Allah Tuhan, untuk memahami kebenaran firman-Mu lewat refresh pada pagi yang indah ini. Biar dalam kasih dan penyertaan Roh Kudus, baik hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan terberkati dalam kasih dan sayang di dalam pertolongan ya Allah Tuhan kami. Kami memohon dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Perikop manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap kamu. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayatnya yang ke-13 dan ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mengampuni adalah perbuatan yang banyak diajarkan oleh firman Tuhan, terutama mengampuni saudara-saudara seiman. Dan salah satunya adalah dalam kutipan ayat firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ini. Rasul Paulus di sini mengingatkan akan jemaat yang ada di kota Kolose agar sebagai umat Tuhan yang dipilih, mereka hendaknya saling mengampuni dan senantiasa hidup dalam persatuan untuk disempurnakan. Saudara-saudara, pengampunan itu selalu bertolak dari perbuatan Allah melalui karya penebusan dalam diri Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita di kayu salib, yaitu bahwa Allah telah mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan kita manusia. Karena itu, kita pun diperintahkan untuk mampu mengampuni sesama.
Mengampuni artinya kita tidak mengingat-ingat lagi perbuatan orang terhadap kita. Kita menganggapnya seperti hal itu tidak pernah terjadi. Walaupun apa yang sempat seseorang lakukan kepada kita itu menyakitkan, tapi ketika dikatakan ampunilah, maka kita menganggap tidak ada yang terjadi. Karena kita sudah mengampuni dan kita sudah melupakan walaupun itu menyakitkan. Saudara, sebagai manusia mungkin saja secara pribadi kita tidak bisa melepaskan atau tidak bisa melupakan apa yang orang buat kepada kita dan menyakitkan. Namun yang penting adalah jangan membenci orang tersebut. Jangan membenci orang tersebut atau orang yang pernah menyakiti kita. Jika kita mengingat orang tersebut serta perbuatannya yang menyakitkan, bahkan kita bertemu dengan dia, ketika kita tidak membenci, maka kita tidak akan pernah merasa terganggu. Kita berjumpa, tapi kita berjumpa seperti biasa saja bahwa tidak pernah terjadi apa-apa. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Ketika kita membangun hubungan dengan semua orang, kita membangun semua dalam kebenaran seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Itulah disebut pengampunan yang tersempurna dalam hidup ketika kita mampu mengampuni orang yang menyakiti kita. Saudara-saudara, mengampuni bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sekali lagi, mengampuni bukan hal yang mudah. Terlebih bila kita mau mengampuni seseorang atau saudara seiman kita yang pernah menyakiti kita. Oleh karena itu, haruslah kita melakukannya dengan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan yang mampu menolong kita melakukan itu, bukan dari pribadi kita. Karena kalau dari pribadi kita, kita tidak akan pernah mampu mengampuni dengan sempurna. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan, hanya dengan kemampuan dari Tuhan, maka kita diberi kemampuan untuk mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, dan kembali kita malah berbalik untuk mengasihi mereka, mengasihi di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Firman-Nya hari ini sungguh mengingatkan kepada kita dalam menjalani hidup ini, diminta untuk kita mematikan dalam diri segala sesuatu yang duniawi itu, segala keserakahan penyembahan berhala. Bahkan dikatakan di sini, jangan lagi ada geram, jangan ada fitnah, jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu sebagai orang-orang yang diberkati. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita mampu hidup berdamai, berdampingan dengan sesama. Karena itulah panggilan kita, membawa damai sejahtera di dalam menjalani hidup. Karena Tuhan yang telah memperkenankan kita memiliki damai sejahtera tersebut. Tuhan menolong dan memimpin untuk senantiasa hidup dalam damai. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kami. Mampukan kami untuk tidak membenci, tapi kami senantiasa membangun damai dengan siapapun. Walaupun kadang mungkin hati kami sakit, tetapi kami mampu mengampuni karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terberkatilah kami oleh firman-Mu ini. Kami pinta dan bersyukur dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu